Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Pawn. Film yang berasal dari Korea Selatan ini bercerita tentang seorang penagih hutang yang menagih hutang dan menjadikan seorang anak menjadi jaminan. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan seorang penerjemah bahasa Mandarin yang sedang berlatih. Ia bertugas menjadi penerjemah Menteri Korea Selatan, dan penerjemah itu bernama Seung Hee. Menteri tersebut pun masuk ke ruangan tempat ia berlatih. Ia bertemu dengan Seung Hee dan mengucapkan selamat kepadanya. Lalu Seung Hee pergi ke toilet. Ia merasa gugup dengan pekerjaannya sekarang. Lalu tiba-tiba telepon masuk. Di telepon tersebut ada seseorang mengatakan bahwa ia telah menemukannya dan menanyakan apakah rapatmu sudah selesai. Mendengar hal itu, Seung Hee terkejut. Setelah pekerjaannya selesai, ia langsung pergi berangkat ke bandara menggunakan taksi. Di dalam perjalanan, ia berkata dalam hatinya bahwa ia telah mencari seseorang selama 10 tahun dan ia akan menemuinya hari ini. Scene lalu memperlihatkan ke tahun 1993 di Incheon, Korea Selatan. Di scene tersebut memperlihatkan Do-seok dan Jong-bae. Mereka berdua adalah seorang debt collector yang akan melakukan apa saja demi uang. Setiap hari mereka berdua selalu mendatangi orang-orang yang berhutang kepada kantornya. Sampai saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan seorang ibu dan anak yang berhutang kepadanya. Mereka lalu mengejar ibu dan anak tersebut. Ibu tersebut bernama Myung-ja. Ia mengatakan bahwa ia akan membayar hutangnya besok. Dia juga berkata bahwa ayah dari anak ini baru saja meninggal. Do-seok lalu mengatakan bahwa ia sudah menunggak hutangnya selama 3 bulan. Orang-orang di sekitarnya hanya bisa melihat dan tidak berani untuk menolong Myung-ja. Do-seok lalu meminta jaminan kepada Myung-ja, namun Myung-ja mengatakan bahwa ia tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa memberikan jaminan kepadanya. Do-seok lalu mengambil paksa anaknya untuk dibawa sebagai jaminan dan menyuruh Myung-ja untuk membawa uangnya besok. Di dalam perjalanan pulang, anak tersebut terus saja menangis karena ia dipisahkan dari ibunya. Jong-bae berkata kepada Do-seok, bagaimana jika besok ibunya tak datang membawa uang? Do-seok mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Mana ada seorang ibu yang rela meninggalkan anaknya hanya karena hutang. Di sisi lain, Myung-ja datang ke tempat suaminya bekerja dahulu. Myung-ja meminta upah terakhir suaminya. Namun bos tempat suaminya bekerja mengatakan bahwa ia sudah memberikan upahnya. Dan ia juga mengatakan bahwa seseorang yang kabur dengan selingkuhannya tidak akan mungkin memberikan upahnya kepadamu. Ia lalu mengatakan bahwa ia mengetahui kalau Myung-ja adalah imigran ilegal yang datang ke Korea. Namun Myung-ja tetap memaksa. Ia meminta bantuan kepadanya karena ia harus membayar hutang untuk menebus anaknya. Namun bos tempat suaminya bekerja tidak mau membantunya. Myung-ja lalu menelepon pamannya. Ia berkata dalam telepon tersebut ia meminjam uang kepadanya. Lalu dalam telepon tersebut pamannya mengatakan bahwa ia sudah berpesan kepadanya dahulu bahwa hidup di dunia ini tidaklah mudah. Dan ia juga mengatakan bahwa ia akan mengirimkan uang kepada Myung-ja. Saat Myung-ja menelepon, bos tempat suaminya bekerja dahulu melihatnya. Ia juga lalu menelepon seseorang. Saat malam tiba, Myung-ja memberikan kabar kepada Do-seok bahwa ia akan membawa uangnya besok jam 9 pagi. Do-seok lalu memberikan balasan kepada Myung-ja bahwa anaknya baik-baik saja dan akan menginap di rumahnya malam ini. Saat Myung-ja keluar dari telepon umum, ia terkejut karena melihat ada 2 orang polisi di hadapannya. Scene lalu berpindah, memperlihatkan Do-seok yang sampai di rumahnya. Ia lalu menyuruh anak kecil yang ia bawa ke sebuah kamar dan menyuruhnya untuk tidur. Do-seok dan Jong-bae lalu membicarakan tentang anak tersebut. Jong-bae mengatakan bagaimana kalau ibunya melapor polisi. Namun Do-seok mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Do-seok mengetahui bahwa ibunya adalah imigran ilegal dan ibunya pasti akan membawa uangnya besok pagi. Keesokan harinya, Do-seok dan Jong-bae dipanggil oleh bos di kantornya. Bosnya lalu memarahi mereka berdua karena tidak bisa menagih hutang dan malah memperkeruh masalah dengan mengambil anak sebagai jaminan hutang. Jam sudah menunjukkan jam 11 siang, namun uangnya belum mereka terima. Bosnya lalu mengancam mereka berdua dengan tidak akan menggaji mereka berdua apabila mereka tidak mengambil uang dari Myung-ja. Mereka berdua pun lalu pergi bersama anak tersebut. Di dalam perjalanan, Do-seok mengatakan kepada anak tersebut bahwa ibunya telah meninggalkannya. Ia berjanji akan datang jam 9 pagi, namun tak juga kunjung datang. Saat lalu lintas dalam keadaan macet, anak tersebut lalu kabur dan berlari.
Dusok dan Jongbei pun mengejar anak itu. Namun dalam pelariannya sepatunya terlepas dan ia memutuskan untuk bersembunyi. Dusok dan Jongbei terus mencari anak itu sampai akhirnya mereka tidak bisa menemukan anak itu. Scene lalu berpindah memperlihatkan anak tersebut kembali ke rumahnya. Ia melihat ada 2 orang polisi yang baru saja keluar dari rumahnya. Setelah polisi itu pergi, ia lalu segera masuk dan di rumah tersebut ia tetap saja tidak bisa menemukan ibunya. Ia sangat sedih karena tidak bisa menemukan ibunya. Keesokan harinya, Dusok datang ke kantor imigrasi. Ia diberitahu oleh petugas imigrasi bahwa Myongja akan dipulangkan ke negara asalnya, yaitu Cina. Myongja lalu berbicara dengan Dusok. Ia mengatakan bahwa apakah anakku baik-baik saja. Ia mengatakan bahwa paman anak tersebut akan mengadopsinya dan ia lalu memberikan nomor teleponnya. Ia akan datang untuk membawa uang dan menebus anaknya. Dan ia juga berpesan kepada anaknya bahwa ibunya pergi ke Cina untuk mencari uang dan akan segera menjemputnya. Scene lalu berpindah memperlihatkan anak tersebut pergi dari rumahnya dengan niatan untuk mencari kemana ibunya pergi. Sesaat Dusok datang, anak tersebut sudah tidak ada di tempat itu. Terlihat anak tersebut sedang berjalan seorang diri di malam hari. Lalu ia dihampiri oleh seseorang yang asing yang akan menculiknya. Namun tidak lama kemudian Dusok datang menyelamatkannya. Anak tersebut mengatakan kepada Dusok, "Tolong bantu aku menemukan ibunya." Dusok mengatakan kepada anak itu bahwa ibunya telah pergi ke Cina untuk mencari uang dan ia juga memberitahunya bahwa ia akan diadopsi oleh pamannya, seseorang yang kaya. Anak tersebut lalu menangis mengetahui ibunya telah pergi. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Dusok mengatakan bahwa nanti ada pamannya yang datang yang akan menjemputnya. Dan Dusok mengatakan ia hanya perlu tinggal beberapa hari bersamanya sebelum pamannya menjemput. Keesokan harinya, anak tersebut terlihat membereskan tempat tinggal Dusok. Lalu Dusok dan Jongbei pun kembali ke rumah itu dan terlihat terkejut melihat tempat tinggalnya begitu rapi sekarang. Lalu tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata telepon tersebut berasal dari paman anak itu. Paman anak itu mengatakan bahwa ia akan melunasi hutangnya dan membayar semua bunga hutang Myongja. Namun sebelum ia datang, ia berpesan untuk mengajak anak tersebut jalan-jalan dan membelikannya pakaian. Scene lalu berpindah. Dusok dan Jongbei mengajaknya ke toko serba untuk membelikannya pakaian. Anak tersebut mengatakan bahwa ia tidak mau dipanggil jaminan. Ia mengatakan bahwa namanya adalah Seung-yi. Dusok dan Jongbei membelikan banyak pakaian untuknya dan juga memberikan makanan yang enak untuknya. Seung-yi juga mengatakan bahwa ia mau pergi ke sebuah konser idola favoritnya yang malam itu sedang digelar. Mereka berdua terpaksa membawa Seung-yi ke konser tersebut untuk memenuhi keinginan Seung-yi. Seung-yi sangat senang di hari itu. Ia sangat berterima kasih kepada Dusok karena telah membelikannya pakaian dan mengajaknya ke sebuah konser. Sesampainya di rumah, Jongbei membuatkan kue dan lilin di atasnya untuk Seung-yi. Jongbei mengatakan bahwa ini hari terakhir Seung-yi berada di rumah ini dan kita harus merayakannya. Namun Seung-yi terlihat sedih karena harus pergi dari rumah itu, dan ia pun lalu pergi ke kamarnya. Jongbei lalu bertanya-tanya mengapa Seung-yi merasa sedih, seharusnya dia merasa senang karena bisa hidup di keluarga yang kaya. Keesokan harinya, Dusok mengantarkan Seung-yi ke terminal untuk bertemu dengan pamannya. Ia memberikan pager ibunya kepada Seung-yi dan menyuruhnya untuk memberinya kabar setelah ia sampai di Busan. Akhirnya pamannya pun datang, tapi ada yang aneh, Seung-yi tidak mengenali orang tersebut. Pamannya mengatakan kepada Dusok bahwa ia bertemu dengannya terakhir kali ketika ia berumur 4 tahun. Bahkan saat ia membuat pernyataan yang ditulis di buku Dusok, ia juga tidak mengetahui nama Seung-yi. Saat akan berpisah, Dusok memberikan foto Seung-yi dan ibunya. Ia mengatakan kepadanya jangan lupa untuk terus mengirimkannya pesan melalui pagernya. Akhirnya Seung-yi pun berangkat dengan pamannya. Namun perasaan Dusok begitu campur aduk. Ia juga merasa sedih harus kehilangan Seung-yi. Keesokan harinya, Dusok masih saja merasa sedih dan tidak bersemangat kerja. Jongbei mengatakan kepadanya apabila kau merindukan Seung-yi, mengapa tidak mengirimkan pesan ke pagernya? Dusok lalu mengirimkan pesan kepada Seung-yi melalui telepon umum. Ia menanyakan bagaimana kondisimu saat ini dan bagaimana sekolahmu sekarang. Dusok juga mengatakan bagaimana keluargamu sekarang, apakah mereka baik padamu. Balasan pun tidak pernah sampai kepada Dusok. Ia lalu menelpon kediaman pamannya dan menanyakan kondisi Seung-yi. Namun yang menjawab adalah istrinya. Ia mengatakan bahwa pamannya tidak pernah pulang selama 1 tahun dan ia tidak mengetahui siapa Seung-yi. Setelah menutup telepon tersebut, istrinya berkata kepada suaminya bahwa tadi ada seseorang yang menelepon bernama Dusok dan menanyakan seseorang anak bernama Seung-yi. Suaminya mengatakan bahwa apabila ia menelepon lagi, bilang saja tidak tahu.
Scene lalu berpindah memperlihatkan Dusok mendatangi kediaman paman Seunggi. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia telah mengirimkan berlusin-lusin pesan, namun tidak ada balasan satupun. Ia juga menanyakan kemanakah Seunggi dan kemanakah ia mengirimnya. Dusok mengetahui bahwa pamannya telah menjual Seunggi. Ia pun marah dan lalu menghajarnya. Di sisi lain, ternyata Seunggi dijual kepada seseorang wanita penghibur yang juga memiliki sebuah usaha klub malam. Seunggi bertugas untuk membersihkan tempat tersebut dan menuruti segala perintah dari wanita itu. Seunggi juga tidak disekolahkan oleh wanita tersebut. Ia hidup menderita di tempat itu. Sampai di suatu malam saat wanita tersebut menghibur tamunya, Seunggi mengambil telepon rumahnya diam-diam. Ia lalu mencoba menghubungi ibunya dan memberikan pesan kepadanya. Apakah ibu tidak merindukanku saat ini? Di sisi lain, Dusok hanya menatap tas Seunggi. Ia juga menemukan pager yang ia berikan berada di tas tersebut. Ia lalu terus menghubungi Seunggi dan memberikan nomor teleponnya kepada Seunggi. Seunggi yang menerima pesan tersebut lalu langsung menghubungi nomor yang diberikan oleh Dusok melalui pesan dalam pagernya. Tetapi saat ia menghubungi nomor tersebut, nomor yang diberikan ternyata salah dan Seunggi tidak bisa menghubungi Dusok. Lalu scene memperlihatkan Seunggi yang sedang makan. Wanita tersebut lalu masuk dan menyuruh membereskan klub malam miliknya. Namun saat Seunggi membereskan tempat tersebut, tamunya yang sedang mabuk tiba-tiba melemparkan sebuah gelas ke arah tembok dan Seunggi terkenai pecahan kaca yang mengenai wajahnya. Di sisi lain, Dusok baru teringat kalau ia belum mengirimkan kode area telepon miliknya, yang kemungkinan itu menyebabkan Seunggi tidak bisa menghubunginya. Ia lalu segera memberikan lagi pesan kepada Seunggi dengan mengatakan nomor teleponnya yang benar. Tak lama kemudian, Seunggi lalu berhasil menelepon Dusok. Dalam kondisi menangis, ia mengatakan kepada Dusok bahwa ia berada di Hotel Cha-Cha dan memberikan alamatnya kepada Dusok. Mendengar hal tersebut, Dusok segera berangkat bersama Jong Bae. Sesampainya di tempat itu, Dusok lalu memanggil Seunggi. Namun, pintu klub malam itu terkunci. Seunggi yang mendengar panggilan paman Dusok akhirnya menghampiri pintu itu dan mereka akhirnya bertemu. Dusok lalu memecahkan kaca pintu klub malam itu dan mengeluarkan Seunggi. Wanita penghibur yang mendengar keributan, ia pun keluar dan meneriaki Dusok seseorang penculik. Dusok lalu menghampirinya dan mencekik wanita itu. Ia mengatakan kepadanya berapa harga yang ia bayarkan untuk membeli Seunggi. Wanita itu mengatakan bahwa ia telah membeli anak tersebut seharga 4 juta. Dusok lalu memberikan kartu namanya dan menyuruhnya untuk mengirimkan nomor rekeningnya. Ia berkata bahwa besok ia akan membayar kembali uang tersebut. Sesampainya di rumah, Dusok lalu menidurkan Seunggi di kamarnya. Tiba-tiba pesan pun masuk ke pagernya. Ternyata pesan tersebut berasal dari wanita penghibur yang memberikan nomor rekeningnya. Keesokan harinya, karena tidak memiliki uang, akhirnya Dusok terpaksa menjual mobilnya untuk melunasi uang yang wanita tersebut bayarkan untuk membayar Seunggi. Dusok lalu membawa Seunggi ke sekolah untuk mendaftarkan Seunggi. Namun sekolah tidak mau menerima Seunggi karena Seunggi bukan kewarganegaraan Korea. Lalu Dusok mengatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Namun tetap saja kepala sekolah menolak hal tersebut. Saat Dusok akan pergi, kepala sekolah mengatakan bahwa ada satu jalan agar ia bisa bersekolah, yaitu Dusok harus berpura-pura menjadi ayahnya. Scene pun memperlihatkan Seunggi mulai bersekolah. Ia anak yang pintar dan giat belajar. Ia pun tumbuh besar bersama Dusok dan Jong Bae. Sampai di suatu malam saat Seunggi pulang dari sekolahnya, ibunya ingin menemui Seunggi. Namun ia mengurungkan niatnya karena melihat Seunggi dijemput oleh Dusok. Ibunya terharu melihat hal tersebut. Anaknya sudah besar dan tumbuh sehat. Dusok hadir terus mendukung Seunggi, menyemangatinya layaknya seorang ayah, sampai akhirnya Seunggi bisa duduk di bangku kuliah. Scene lalu berlanjut. Di suatu malam, Dusok menerima telepon dari Cina. Orang yang menelponnya adalah ibu dari Myongja. Ia mengatakan kepada Dusok bahwa Myongja sedang sakit keras dan ia sangat ingin sekali menemui anaknya Seunggi. Scene lalu memperlihatkan Dusok membawa Seunggi pergi ke Cina untuk menemui ibunya. Sesampainya di sana, Seunggi melihat ibunya dalam kondisi sakit keras. Ia menangis karena baru bisa menemui ibunya. Mereka lalu berpelukan dan saling menangis melepas rindu satu sama lain. Dusok yang menunggu di luar saat Seunggi bertemu dengan ibunya, ia lalu diminta masuk oleh Seunggi karena ibunya ingin bertemu dengannya. Di dalam rumah tersebut, ibunya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menjaga anaknya. Ia tidak tahu bagaimana lagi harus membayar hutang budi kepada Dusok. Ternyata penyakit ibu Seunggi sangatlah keras dan tidak ada harapan lagi menurut dokter. Ia meminta bantuan kembali kepada Dusok untuk menemukan ayah kandung Seunggi. Myongja mengatakan bahwa ayah kandungnya masih hidup. Mereka berdua lalu kembali ke Korea Selatan dan terpaksa Seunggi harus meninggalkan ibunya kembali.
Scene lalu memperlihatkan Dusok mulai mencari keberadaan ayah Seunggi, mulai dari tempat kerjanya dulu, lalu terus menanyakan orang-orang di manakah keberadaan dari ayah Seunggi, sampai ia pun bertemu dengannya. Dusok lalu menelepon Seunggi yang berada di rumah. Ia mengajak Seunggi untuk keluar dan mengajaknya ke sebuah restoran. Dusok mengatakan bahwa ia harus bertemu seseorang malam ini yang ternyata itu adalah ayah kandungnya. Dusok lalu meninggalkan mereka berdua dan mendatangi Jong-bae. Scene tersebut memperlihatkan Jong-bae mengatakan kepada Dusok, "Mengapa kau tiba-tiba mencari ayah kandungnya? Karena selama ini Dusok sudah mati-matian membesarkan Seunggi." Dusok tak berbicara sedikit pun. Ia lalu pergi pamit pulang kepada Jong-bae. Saat Dusok sampai di rumah dan masuk ke kamar Seunggi, ia sangat sedih. Mungkin ia tidak bisa lagi bertemu dengan Seunggi. Namun tiba-tiba teleponnya berdering dan yang menelpon adalah Seunggi. Di dalam telepon tersebut, Seunggi memanggil ayah kepadanya. Seunggi mengatakan mengapa ia meninggalkannya sendiri dan ia meminta Dusok untuk menjemputnya. Mendengar hal tersebut, Dusok sangat senang ketika Seunggi memanggilnya ayah. Dengan perasaan senang, Dusok lalu segera pergi menjemput Seunggi. Namun ketika di jalan, sakit yang selama ini ia tahan datang kembali dan membuat ia tak sadarkan diri sehingga motor pun oleng dan ia pun mengalami kecelakaan. Dan itulah hari terakhir di mana Seunggi dan Dusok bertemu. Scene lalu kembali ke awal, di mana Jong-bae yang menelpon Seunggi. Mereka berdua selama 10 tahun mencari keberadaan Dusok dan belum pernah ditemukan. Sampai akhirnya mereka menemukan informasi bahwa Dusok dirawat di rumah perawatan. Mereka pun lalu bergegas pergi ke rumah perawatan tersebut. Saat mereka sampai di sana, kepala rumah perawatan tersebut mengatakan bahwa Dusok ditemukan saat kecelakaan 10 tahun yang lalu. Mereka berdua lalu pergi menemui di ruang perawatannya. Akhirnya mereka menemukan Dusok yang selama ini mereka cari-cari. Namun saat mereka berdua menemui Dusok, ia hanya terdiam, tak merespon, dan tak mengenali mereka berdua. Sampai Dusok mengatakan nama Seunggi dan mengeluarkan CD player milik Seunggi. Seunggi juga melihat buku tabungan Dusok dan ia melihat bahwa biaya selama ia bersekolah dan kuliah sudah Dusok siapkan. Akhirnya dengan perasaan haru, mereka bisa berkumpul kembali. Berakhir sudah alur cerita film Pawn ini. Ikuti terus film-film seru yang akan kami recap dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.